Korean look atau dendam ibarat. Makeup mak. Gue disemprot pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda, sahabat Dompet Duafa. Iya. Ada siapa nih? Kita hari ini ketemu sama Widya Fatmawati atau kita biar ikrip saja Wiwit ya. Boleh. Wit. Annyeong yorobun. Nah, Kak Widya apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Baik juga alhamdulillah. Kenapa ya? Aku tuh kayak pembawaannya tiba-tiba kayak Kak Widya apa kabar? Oh, jadi kalem ya? Jadi kalem ya. Aduh, gimana dong? Aku lebih kayak geragas sendiri gitu. Aduh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Seneng banget loh hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol, tapi nggak cuma ngobrol-ngobrol doang. Karena Kawit mau make upin aku kan? Ya, jadi aku mau di make up. Looknya apa nih kira-kira hari ini? Lebih ke Korea kali ya Kak ya. Iya. Jadi biar beda dari yang lain gitu. Oke, bertepatan buat persiapan Idul Adha juga ya kan. Idul Adha kemarin kan kita masih ada di rumah juga kan sholat Idul Adhanya. Sholat Idul Fitri udah bisa di luar juga. Nah sekarang sholat Idul Adha insya Allah kita akan di luar juga, ketemu sama orang-orang, sama tetangga-tetangga, teman-teman. Jadi biar stunning gitu kan. Terus juga biar glowing, shimmering. Nah, splendid. Gimana coba tolong boleh makeover aku seperti apa sambil kita ngobrol cerita pengalaman Kawit kemarin sempat barengan sama juga Dompet Duafa ya, kolaborasi datang ke Halmahera ya. Pengen tahu seperti apa. Boleh? Mungkin kita akan mulai ngapain dulu aja? Biasanya kan tadi kakak udah pakai base makeup ya, foundation dan lain-lain. Aku biasanya untuk melembabkan biasanya pakai setting spray dulu. Oke. Kebetulan emang lagi kayak apa sih? Mengelupas gitu. Jadi biar agak lembab sedikit. Aku tusuk jarum. Oke. Baik. Jarum loh, bukan paku loh. Oke. Dicabut jadi kuntilanak nggak? Coy. Iya. Agak banyak gitu biar becek ya kayak. Iya, biar pakai blower kayak lebih seru deh. Oke. Nanti nunggu agak kering dulu Kak. Berapa hari ini? Seminggu sih kayaknya. Oke, baik. Lama ya, Beb. Aku tunggu agak kering dulu. Abis itu baru nanti kita pakai bedak tabur. Ini insan muda bisa coba juga ya di rumah ya. Bisa banget. Karena make up yang aku pakai tuh benar-benar simpel banget dan bisa dibeli dimanapun. Oh iya. Kayak di pasar juga ada. Ada ya, pokoknya semuanya lengkap ya. Tenang, nggak merek-merek mahal kok. Apapun bisa pokoknya mah. Yang penting tampilan oke saat Idul Adha. Iya benar. Nah kita ini pertama pakai apa dulu nih? Pakai bedak tabur dulu. Oh, karena aku udah pakai foundation ya. Kakak boleh lihat ke atas matanya. Oh, oke. Aku jarang kalau lihat ke atas. Aku lebih disuruh harus lihat ke bawah. Ke belakang. Apalagi dilarang buat lihat ke belakang. Wow, sesekali boleh lah. Bukannya kalau lihat ke belakang itu enak gitu ya? Terlalu mengingat masa Masa lalu gitu. Kalau masa lalunya enak sih ya enak. Kalau masa lalunya pahit kan coy. Oke. Nah, ceritain dong gimana akhirnya bisa kolaborasi bareng sama Dompet Duafa waktu itu. Waktu itu aku di call sama Kak Izni untuk ikut ke Halmahera. Itu ngapain aja tuh di sana waktu itu? Aku di sana lihat QC tentang hewan kurban gitu Kak. Banyak deh pokoknya kegiatannya, seru banget sih. Kayak pengalaman sekali seumur hidup deh kayaknya. Aku belum tentu ikut lagi kan. Itu baru pertama kali berarti? Iya, pertama kali. Bener-bener pertama kali keluar pulau dan itu paling jauh ya ke sana. Dan itu pertama kali juga aku naik pesawat. Percaya gak sih Kak? Masya Allah. Itu aku super excited banget sih. Soalnya di sana tuh bener-bener belajar banyak hal gitu loh, pengalaman-pengalaman baru. Terus kata dengar-dengar sampai minta izinnya juga sebenarnya agak susah ya? Ih susah banget soalnya orang tuaku tuh nggak pernah yang namanya ngizinin aku untuk ke luar-luar kota gitu ya. Nggak boleh kalau terlalu kangen kali ya. Khawatir anaknya. Ya khawatir, mungkin takut diculik kali ya. Sampai waktu itu tuh aku dimintain KTP-nya Kak Isni. Oke, buat jadi jaminan. Buat jadi jaminan gitu. Karena mama aku saking takutnya. Ini pakai apa nih? Ini aku pakai eyeshadow. Kalau Korean look itu biasanya lebih kayak
ini ya, apa? Terang-terang gitu ya. Tapi gimana mensiasatinya? Kan aku beberapa kali di make up gitu, kalau warna terang kan akan lebih kelihatan matanya bengkak gitu loh. Maksudnya kalau aku kan memang bentuk matanya agak gede di sini ya, maksudnya di sini nih. Nah, mensiasati gimana ya kalau Korean look tapi tetap. Kalau aku sih kalau mau Korean look itu jarang sih pakai warna terang, paling yang kalem-kalem. Yang penting soft gitu kan kalau Korean tuh. Jadi dia kayak Korean tuh make up no make up gak sih? Iya sih. Tapi tetap kelihatan bagus gitu loh. Cantik gitu kan. Ya mohon maaf, emang gitu ya kalau Korea look, apa kalau orang Korea aslinya kan ya. Kalau aku lebih Koreanya Kopo area mungkin, daerah Bandung. Tapi mirip kok, kan mirip. Mirip siapa ya? Mohon maaf coba. Alisnya. Oh, alis ya. Baik. Ada salam dari klan alis minimalis ya. Oke. Ya, boleh. Terus gimana ceritain kemarin? Itu pertama kali juga berarti datang ke sana, gimana kesannya pas nyampe Halmera sendiri? Aku kan yang namanya belum pernah perjalanan jauh ya, kayak waktu itu sempet kayak ngeluh capek, tapi ngeluh diri sendiri. Aku nggak mau ngomong langsung kayak bergumam dalam hati, ya Allah gitu kan, belum tahu kan ini pengalaman pertama kan. Terus kayak kan dari di bandara itu kan kita turun, terus kita tuh naik taksi gitu ya dari sana, terus kita langsung ke pelabuhan untuk naik speedboat. Itu kayak di tengah laut, bayangin Kak, itu laut super biru banget, birunya tuh biru tua kan, gitu kan. Laut lepas banget ya, aku sampai takut banget. Jadi emang karena mungkin pertama kali, jadi apa, semuanya serba pertama kali ya. First time excited gitu jadinya kan. Excited deg-degannya juga sih, seneng banget, kayak pengalaman aja gitu loh buat aku. Terus waktu itu apa, nginep di mana tuh, diem di mana, ketemu sama di rumah warga, sama beberapa warga di sana. Keadaannya gimana, ceritain dong boleh sama insan muda. Waktu itu sih rumah yang aku tinggalin itu kayaknya dulunya tuh bekas yang rusuh-rusuh itu, tau gak sih Kak, tahun berapa itu. Jadi beberapa rumah warga yang di situ sih udah direnovasi, jadi keadaannya yang lumayan baik. Tapi kalau misalnya untuk yang kegiatan-kegiatan di sana kan aku kayak survei tuh ke daerah-daerah yang lebih pelosoknya lagi. Nah itu keadaannya wah bener-bener sih di jauh ekspektasi aku, jauh dari ekspektasi aku. Pokoknya kayak aku nggak pernah sih lihat, maksudnya kayak daerah-daerah sini mungkin banyak juga, tapi kan aku itu lihat secara langsung, benar-benar real gitu, langsung gitu ya. Kayak wah ternyata ada loh orang sampai sesusah ini gitu loh. Apalagi yang paling bikin aku berkesan tuh yang, jadi ada satu rumah di situ tuh hidupnya tuh ada nenek-nenek sama kakek-kakek, dan itu benar-benar udah tua-tua banget. Mereka berdua aja itu. Berdua aja. Si kakeknya itu udah nggak bisa jalan, dulunya itu nelayan. Tapi karena udah sakit-sakitan, jadi udah nggak kerja lagi gitu. Kalau ibunya sendiri? Neneknya juga sama, cuma ngandelin ngasih-ngasih aja, orang ngasih-ngasih gitu. Dan yang bikin aku kaget kan, kita lihat dong, maksudnya beliau itu kayak di dapur itu masaknya seperti apa. Kita ngelihat beliau tuh ini Kak, apa namanya? Maaf ya Kak. Beliau bareng Kak. Beliau itu apa namanya? Masak nasi. Kan kita mau lihat beliau tuh di dapurnya masak apa aja kan. Beliau masak nasi. Habis nasinya selesai matang tuh gak pakai lauk sama sekali, beliau malah kayak nuangin air. Itu kan bisa pakai jadi kayak nasi terus air kayak sayur gitu. Disiram air, kayak air biasa bener-bener, nggak dipakai garam, nggak ada. Aku sampai kayak, hah, nek beneran makan ini gitu. Aku waktu itu sampai nangis, bener-bener nangis kayak, aku selama ini hidup banyak ngeluh banget gitu loh Kak, banyak kurang bersyukurnya, bener-bener kayak itu kayak tamparan banget sih buat aku. Justru jadi banyak belajar ya, maksudnya itu memang pas ke situ memang nenek kakek itu mengandalkan dari tetangga gitu. Jadi emang kesehariannya makan nasi sama, kalau misalnya air lauk, kalau enggak memang nasi sama air gitu ya. Iya. Nenek itu tuh kalau nggak salah ya, saya ingat aku, jadi beliau itu kadang-kadang juga keseharian itu nyari kerang itu loh. Dia ya kalau nggak salah namanya kalau di Halmera tuh. Jadi kayak nyari kerang ke apa sih yang tanah banyak lumpurnya itu ke situ. Cuman kadang-kadang dapet, kadang-kadang enggak. Sempet ngobrol juga sama nenek kakeknya? Ngobrol. Kalau kakeknya udah nggak bisa bicara Kak. Kayak mungkin udah tua banget juga gitu ya. Yang bisa bicara ya neneknya. Kadang beliau juga nyari kayu bakar untuk dijual gitu, untuk masak nasi beliau. Jadi sempat kemarin datang ke situ, terus ke beberapa daerah juga.
sekaligus QC untuk hewan kurbannya sendiri ya. Oke, nah kalau untuk QC hewan kurbannya sendiri ke daerah situ gimana kemarin Kalau QC-nya itu kan masih daerah-daerah yang rumah aku tempatin itu. Seru sih Kak, maksudnya aku belajar dari yang kayak ngelihat gigi hewan kurban, terus kurban jadi yang dimulai sehat dari itu gigi. seperti apa. Oke. Terus beberapa kenalan juga sama hewan-hewan kurbannya. Kenalan? Iya. Hai, aku Wiwit gitu. Gitu. Ada yang namanya Lesti, hewan kurban itu cewek. Oh, apa kata Lesti? Gimana pendapat Lesti? Lesti Baik. Kejora. Kayak itu yang ngurusnya kayak ngefans deh sama Lesti. Mohon maaf, nama hewan kurbannya kayak berasa nama-nama baju di Tanah Abang ya. Dulu kan kayak mungkin kayak kerudung Lesti gitu kan. Kalau enggak baju Luna Maya gitu kan. Terus jadi nama-namanya dinamain gitu. Iya, dinamain nama-nama gitu, Kak. Kayak nama-nama artis gitu loh, Kak. Oke, terus ngapain aja tuh pas QC di sana? Selain diliatin giginya, terus juga dikasih tahu hewan kurban yang saat itu seperti apa. Terus dulu kan aku kira kalau hewan kurban yang maksudnya sapi yang perempuan itu aku kira dikurbanin lagi kan. Tapi ternyata enggak ya, cuma yang laki-laki aja. Itu dan aku baru tahu sih di situ. Karena mungkin perempuan itu lebih banyak berkurban. Iya. Gimana ya? Masuk. Emang bener sih Kak, perempuan terus yang berkorban, bener gak sih? Kok curhat sih? Dia kok curhat? Keluarin aja Kak, Kak. Jadi gini Kak, kita lanjut. Iya udah. Alis ya, oke baik Alis. Alis minimalis ini terbantu dengan bentuk alis yang akan lebih terlihat tebal. Ini dia menukiknya berapa derajat Kak? Atau ngikutin alur aja? Ikutin alur aja. Oke, baik. Lanjut yuk, kita ngobrol lagi yuk. Terus waktu itu berarti berapa hari total di Halmahera? 3 atau 4 hari ya Kak, aku lupa. Okay. Tapi orang sana tuh baik-baik banget Kak. Iya deh. Aku tuh kayak jadi seneng banget deh, baik-baik gitu. Jadi tidak menyesal ya ketika walaupun susah banget minta izinnya, terus perjalanan ini untuk pertama kalinya yang jauh banget, tapi di sana ternyata disambut dengan hangat. Iya, disambut dengan kayak orang sana tuh kan mukanya kayak sangar-sangar ya. Tapi mereka tuh baik-baik, kayak ngajakin aku foto gitu. Dan aku berasa artis. Tapi berarti dengan adanya kamu di sana mereka terhibur ya, mereka welcome aja berarti. Terus berarti di sana kamu waktu itu apalagi yang kamu dapetin kayak nambah bisa dibilang spiritual kamu gitu loh, kalau nggak kayak nambah lebih ke bersyukur sih Kak. Okay. Maksudnya kayak aku tuh soalnya orangnya tuh riweuh, banyak ngeluhnya. Kayak misalnya sama mama aku juga kayak mau gini. Kalau bahasa Sundanya banyak kukulutus gitu ya, kayak bergumam gitu. Iya kayak gitu. Tapi setelah alhamdulillah setelah aku ikut ke Halmahera kayak ya harusnya aku jangan kayak gini, harusnya aku lebih banyak bersyukur lagi gitu loh. Hidup aku tuh udah termasuknya tuh enak, apa-apa mamaku sediain gitu. Tapi emang gitu ya, kadang maksudnya ketika kita udah ada di zona nyaman kita gitu, yang memang harus keluar gitu, dalam artian ternyata di sekeliling kita pun banyak orang yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang memerlukan gitu kan. Bener banget. Jadi kayak ya itu dapat datang ke sana tuh dapat syukurnya, terus juga dapat kayak semangat mereka untuk berjuang gitu nggak sih? Kayak ngajarin banyak kehidupan nggak sih, mereka yang nggak pernah ngeluh, terus juga berjuang untuk setiap harinya gitu kan? Iya sih, bener-bener kayak pengalaman yang nggak akan aku lupain sih. Bukti sampai sekarang ini. Iya, nanti berarti siap lagi ya insya Allah ya kalau diajakin lagi sama Dompet Duafa ya ke beberapa kota lagi untuk turun langsung ke lapangan ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya buat kamu sendiri makna Idul Adha tuh kayak apa sih? Makna Idul Adha itu kan kalau dulu kan aku lebih ngerasainnya tuh kayak ya udah gitu kan, kayak kurban, potong hewan kurban, bagi-bagi hewan kurban, ya udah kan sampai situ aja aku taunya. Cuma setelah aku ikut ke Halmahera tuh jadi kayak oh ternyata makna hewan kurban itu mendalam banget ya. Kayak misalnya kita harus lebih banyak bersyukur lagi, banyak untuk ya belajar sabar lagi. Pokoknya banyak maknanya deh yang bisa aku dapetin dan bisa aku terima. Kayak aku pun itu jadi pelajaran hidup banget buat aku gitu loh. Kayak bener-bener yang paling inti sih rasa syukur sih ya. Kayak
kita mau dikasih apapun sama Allah, kalau kita nggak bersyukur ya nggak akan cukup, nggak sih Kak? Iya, Bener nggak? bener. Qanaah. Bener ya. Jadi ibaratnya kita dikasih sedikit pun, kalau kita bersyukur bakal kerasa nikmatnya banget ke kita kan. Iya. Dan syukur itu akan lebih ditambah lagi nikmatnya kan sama Allah kan ya. Bener banget. Iya. Dulu juga bener, maksudnya kayak ke Idul Adha kita juga kayak ngerasa ya udah dengan sholat Idul Adha terus potong kurban dibagi-bagiin. Tapi secara pribadi juga semenjak aku juga barengan sama Dompet Duafa, jadi kayak ngerasanya lebih sempat terjun juga kan waktu itu kan. Jadi kayak oh ternyata kita ini harus lebih ikhlas, terus juga kayak lebih patuh taat sama perintah yang Allah kasih gitu. Dan apa ya, kebermanfaatannya itu lebih luas. Jadi ternyata kita itu kalau misalnya berkurban itu memberikan efek manfaat yang banyak banget buat semua orang. Banyak gitu. banget sih. Ya, apalagi Dompet Duafa juga punya program namanya tebar hewan kurban. Itu yang kamu QC, terus langsung ke pelosok-pelosok. Nah, itu amanah banget sih Dompet Duafa. Iya, amanah banget. Gimana tuh kamu melihat para donatur-donatur yang mungkin juga sudah memberikan donasinya dan berkurban melalui Dompet Duafa untuk program tebar hewan kurban ini? Kalau dari kamu gimana pendapatnya? Kalau menurut aku ya tunggu apa lagi gitu. Dompet Duafa tuh amanah banget. Soalnya aku udah nyaksiin sendiri gitu loh. Aku bisa banget bersaksi kalau Dompet Duafa tuh benar-benar kayak ngasih hewan kurban ke tujuannya secara langsung gitu loh. Kawit, coba ceritain dong keadaannya sebenarnya di sana tuh seperti apa? Maksudnya kayak pas pertama datang, terus juga kayak lokasinya juga seperti apa gitu kan. Karena kan Dompet Duafa juga sekali lagi punya program tebar hewan kurban kan. Jadi kita kayak pengen ngajakin juga buat insan muda sahabat Dompet Duafa berkolaborasi untuk berkurban bersama Dompet Duafa, karena kan dirimu langsung turun lapangan menyaksikan seperti apa kegiatannya. Gimana tuh coba? Untuk lokasinya sih menurut aku pasti setiap daerah itu ada ya yang maksudnya pasti membutuhkan gitu loh donasi-donasi seperti ini. Tapi menurut aku Dompet Duafa tuh benar-benar amanah karena aku bisa menyaksikan secara langsung QC-nya, terus kayak penanganan hewan kurbannya juga maksudnya sesuai syariat. Terus juga kayak si penerimanya itu benar-benar aku nyaksiin secara langsung juga, dan warga-warga di sana juga kayak benar-benar menerima dan super excited gitu loh. Kayak mereka juga menjalaninya tuh kayak sesenang itu loh dapat hewan kurban dari Dompet Duafa ini gitu. Kayak cerita dari Kawit juga tadi kan ada sepasang kakek nenek yang memang kesehariannya mereka nggak makan lauk ya, maksudnya dalam artian ya lauk aja susah, gimana daging gitu kan istilahnya kan. Jadi ada beberapa memang daerah sangat membutuhkan gitu, dan kita berbagi hewan kurban sekaligus juga bisa berbagi kebahagiaan untuk mereka. Jadi kita juga mau ajakin juga buat insan muda sahabat Dompet Duafa untuk bisa berkolaborasi barengan sama kita di Idul Adha ini. Jadi teman-teman insan muda sahabat Dompet Duafa bisa scan QR code ya, barcode yang ada di layar kaca. Kita kolaborasi kebaikan, karena yang tadi Wit bilang juga insya Allah Dompet Duafa amanah dan banget. Kawit udah menyaksikan langsung seperti apa perjalanannya kan. Aku bisa bersaksi gini begini. Sumpah. Swear gitu kan. Pakai F ya, sumpah. Sekarang kita mau pakai apa lagi nih? Aku pakai concealer ya untuk kerapihin dan mempertegas si alisnya. Oke. Nah. Ini taruh alis ya? Oke, baik. Oh, ngomongin soal alis, kalau dirimu lebih warnanya lebih ke hitam ya pemilihannya? Dark brown sih Kak, coklat gelap. Oh ini dark brown ya? Oke, maaf aku shiver. Kok aku ngeliatnya ini kayak hitam ya? Dia dark brown gitu, emang agak sedikit hitam tapi lebih ke ada coklatnya juga. Soalnya kalau coklatnya terlalu muda kayak kurang masuk kalau di aku gitu. Jadi rata-rata MU juga pakainya dark brown. Biasa pakai apa? Coklat muda? Pakai coklat tua, ini dark brown gini. Atau enggak kadang suka kan suka ada yang kosongnya tuh, aku suka pakai yang kayak abu-abu gitu loh. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong kegiatan kamu lagi apa aja sih sekarang?
Aku sih cuma make up aja kayak selebihnya ya main gitu aja Sama sih. ini juga ya, apa namanya, photoshoot. Kak, ngeliat ke bawah. Ya, photoshoot ngeliat ke bawah. Kalau misalnya ada endorse gitu, photoshoot. Tapi kadang-kadang aku nggak nerima juga sih, Kak. Oh, tergantung ya, maksudnya kayak tergantung juga produknya atau brandnya ya. Iya. Kalau kamu tapi terima juga untuk beauty atau skincare gitu nggak? Endorsement? Terima asal BPOM. Oke. Karena itu penting banget sih. Iya. BPOM dan halal pasti ya. Masalahnya kalau kenapa-napa ngobatin kulit kita ya tuh, Iya. duh, menguras. Kulit aja kalau udah kenapa-napa kan susah banget ya ngobatinnya. Gimana hati Kalau aku kan? sih suka banget ngerawat kulit, apalagi ngerawat kamu gitu. Oh, baik, masuk Meko. Ini kalau soal obrolan kita tuh pasti selalu ada curhat bucin-bucin ya, curhat gitu di ya. sela-sela obrolan ya, bucin-bucin di sela-sela obrolan. Boleh dijelasin nggak itu lagi pakai apa? Gitu? Ini pakai apa? Ini Lagi pakai highlight. biar kayak glowing gitu loh, Oke. Kak. Kayak gimana ya, ngalahin mengkilatnya piring gitu loh. Oh, oke. Highlightnya pakai ini ya, warna yang Gold. Oke. Biar mengkilapnya pakai highlight ya, jangan pakai minyak goreng. Jangan mahal, Kak. Mahal. Kayak minyak goreng sama highlight mahalan minyak goreng gak sih, Kak? Oke. Udah gorengan aja naik, Kak. Berarti kalau dirimu buat Korean look cuman pakai ininya yang soft aja ya. Kayak soft aja. Tapi Aku tuh kayak- make up, kalau aku make up kayaknya emang lebih suka yang soft deh. Tapi aman nggak sih? Aman nggak kayak ini kan aku tadi bilang mata aku kan di sini cendil Oh, gitu aman, loh. aman banget. Malah kalau misalnya kayak make up Gue disemprot pemirsa. Insan muda kan dia kayak gue disemprot gitu kayak kaku ya tiba-tiba mulut. Iya. mulut aku langsung balel. Face mist ya. Gue kayak lagi dibanjur, lagi ucap-acap gitu kan. Ih, kan tukang rias kampung bisa gitu, Kak. Oh iya. Ada puasanya ya. Aduh ya Allah. Ya Allah, maaf ya, Kak. Oke. Kak, ngomong-ngomong, kemarin pasti kasih perjalanan ke Halmahera. Kapok nggak sih buat turun lagi ke lapangan? Enggak dong. Bener ya? Enggak, malah Apalagi? seru banget. Misalnya aku kayak nanti juga kok dompet duafa nggak ngajak aku lagi sih. Gitu. Tuh kan kode pemirsa, insan muda, hai tim semuanya. Lah seru aja gitu kan, Kak. Mesti kalau Iya. jalan-jalan personal kan kita ya udah jalan-jalan aja Iya. gitu. Kalau ini kan kita ilmunya dapat, manfaatnya Iya. dapat kan. Terus Kayak- ya itu insight-nya dapat ya, banyak pengalaman yang Banyak didapat. belajar juga. Bener. Iya, luar biasa loh. Berarti di sana juga kan kalau ngomongin soal pemandangan dan tempat-tempat Bagus banget sih. alamnya juga bagus banget kan di Bagus Halmahera ya. Ini kita pakai lip cream. Pakai yang nude dulu. Yang oke. Aku mau ombre Kak, biasanya ombre. Boleh. Ombre kan biasanya emang hasil dari Korean look gitu nggak sih? Kerjaannya gimana? Kan aku lagi ya kan sekaligus emang harus multitasking kalau di sini tuh harus multitasking. Jadi lagi di make up tetap harus Lagi ngapain pun harus tetap- ngobrol, oke. tetap pada poinnya kita biar hari ini make upnya tuh dapat juga faedahnya. Tempatnya tuh benar-benar pelosok banget. Karena waktu itu aku kan naik pesawat, turun dari pesawat itu kan kita kayak naik taksi. Tapi taksi di sana keren-keren loh, Kak. Mobil pribadi gitu. Oke. Terus udah gitu dari situ kita ke pelabuhan gitu untuk naik speedboat. speedboat. Itu benar-benar kayak nyebrang tengah laut. Berapa perjalanannya, berapa lama tuh? Hampir seharian deh kayaknya. Soalnya aku nyampe ke tempat nginepnya itu hampir maghrib sore. Oh, oke. Habis asaran lah. Oke. Jadi kan memang pelosok banget di dalam banget Masuk ya waktu banget itu ya? sih. Oke. Tapi kayak seru banget sih, Kak. Apalagi pas naik speedboat ngeri-ngeri sedep gitu loh, Kak. Iyalah. Terus semua barang-barang nyatu semua di situ kan? Nyatu di situ sama Iya, banyak keluarga juga. keluarga. Terus kita basah juga, Kak. Karena itu kalau nggak salah speedboat itu 2 mesin deh. Oh, Jadi oke. kenceng gitu. Oke. Jadi sempat basah juga waktu itu. Basah kaki gitu loh. Karena kan dia emang bener-bener kenceng banget kan, namanya speedboat itu kan beda sama kapal biasa ya. Iya. Untuk tempatnya sendiri benar-benar pelosok ya. Jadi Pelosok banget. alhamdulillah. Jadi tadi ini minta BTS. Kan sebenarnya kan ini kayak Korean look
atau dendam nyipewet. Sekarang kita mau pakai Kita pakai glitter gitu di eyeshadownya, jadi biar kayak lebih nyala gitu. tapi kalau misalnya buat mata bengkak gini pakai itu nggak lebih menonjol? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kak. Oke. Kalau kan dipakainya tuh di tengah, terkecuali kita pakai yang lebih gelap di ujung sini, baru kayak kelihatan lebih mencolok. Kan Oke. kakak kan agak menonjol gitu ya. Iya. Jadi Aku nanti emang tambah agak kelihatan. menonjol. Oke. Benar. Jadi kelihatan ya. Iya. Oke baik. Oke. Aku pengen lebih tahu lagi dong, waktu itu berarti kamu QC di Halmahera itu tadi kan udah sempet dibahas sih kan di awal kan, kayak dicek kesehatan dan segala macam. Detail-detailnya berarti apa aja tuh waktu kamu langsung lihat di sana? Detail-detailnya itu pokoknya kita kan kalau hewan kurban itu kan benar-benar sehat ya kan. Benar, Pokoknya benar. kita tuh dicek dari giginya, Iya. terus bebeknya, terus ada yang cacat atau enggak. Iya. Pokoknya menurut aku ya, dompet Duafa tuh benar-benar memperhatikan hewan kurban dari mulai kesehatannya segala macam, benar-benar Iya. diperhatiin banget. Mm. Kadang kan maksudnya pemikiran orang takutnya diasal-asalin atau gimana Iya, gitu kan, iya, tapi iya. ini enggak. Benar-benar diperhatiin dari semuanya, dari segi kesehatannya. Pokoknya Iya. aman deh. Waktu itu juga kamu berarti ke sana Halmahera sendiri apa ada partner lagi juga? Oh ada partner, Ada- aku aku pribadi sendiri. Oh, sendiri, oke, sendiri sama tim dompet duafanya gitu. Waktu QC berarti Halmahera kamu, kalau untuk yang ke penyerahan hewan kurbannya Itu Bang Is. yang lain ya, Oh, Bang Is. Oke, Bang Is Pusakata berarti ya. Iya. Nah, itu juga lengkap sih, seru ya kalau misalnya udah QC-nya dapet, terus berarti ini harusnya berangkat lagi nih buat nyerahinnya. Ayo banget kak. Iya. Aku waktu itu pas nyerahin kemarin juga kan kayak bener-bener daerahnya pelosok kan. Waktu itu di Maluku, Pulau Manipa sama Pulau Sela. Oh kakak ke Maluku juga. Aku ke Maluku ya, ke Ambon ya. Hmm. Ambon Maluku, aku ke Pulau Sela sama Manipa. Kalau di sana itu jadi kayak kalau nggak salah kurang lebih 7 tahun itu belum ada yang berkurban lagi. Jadi akhirnya pas kita datang ke sana memang baru pertama kali lagi ada daging di situ. Terus Jadi, ekspresi mereka gimana kak? excited, terus mereka juga kayak ya senang gitu kan. Akhirnya kan kalau di sana kan emang tipenya kan kayak kalau hewan kurban itu dimasaknya rame-rame gitu loh. Dimasak sama warga Aku sempat rame-rame. lihat beberapa tayangannya sih. Iya, iya. Sempat lihat juga. Itu, dan mereka seneng banget karena 7 tahun mereka nggak merasakan Lama banget ya. ada dapat daging gitu kan hewan kurban. Jadi kayak apa ya, sasaran dari dompet duafa tuh emang pas banget ke pelosok, terluar, terus juga memang penerima manfaatnya juga yang benar-benar Pokoknya layak ke untuk mendapatkan tempat-tempat yang manfaatnya. benar-benar Iya, jauh banget. iya, dari jangkauan. Mm-mm. Aku juga kayak kamu mikirnya, kirain maksudnya kan nggak ada yang terpelosok banget dan segala macam. Dan ternyata dompet duafa daerahnya itu untuk menyasar penerima manfaat hewan kurban itu sampai ke pelosok terdalam dan segala macam, yang kalau untuk menyampaikan dagingnya aja itu harus pakai kapal, terus untuk menyembelihnya juga si hewannya tuh dinaikin kapal dulu. Pokoknya sampai semua semua warga di sana juga excited deh, masyarakat. Seru banget ya. Kadang kalau bisa kita ngelihat orang lain excited, di hati kita itu ada kepuasan gak sih kak? Apa sih kayak iya. oh Jadi alhamdulillah ternyata ya, bahagia gitu. ya gitu maksudnya dengan kita memberikan yang saudara-saudara kita perlukan gitu, Bener banget. memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi, ternyata bikin kita happy ya gitu. Bener kan banget ya. sih, kayak ya seneng aja ke kitanya Ya mungkin gitu. itu bisa dibilang kayak hikmah atau pelajaran yang bisa diambil juga dari Idul Adha ya, dalam kita yang tadi udah sempat dibahas juga, ngebahas tentang keikhlasan, pengorbanan, sabar ya, Duit bilang, sama ternyata bisa bermanfaat buat orang banyak itu luar biasa ya. Bahkan orang-orang yang nggak terfikir sama kita gitu, orang-orang yang nggak pernah kita temui. Iya. Jadi kita mau ngajakin kamu insan muda, sahabat Dompet Duafa, untuk berkolaborasi juga bareng sama Dompet Duafa ya. Jangan sampai terlewat, jangan sampai ketinggalan. Tinggal scan QR code aja yang tertera, atau langsung cari infonya di Dompet Duafa ORG ya. Itu Instagramnya, di webnya juga dicari aja, karena untuk kolaborasi kebaikan dari program-program Dompet Duafa juga banyak banget, apalagi untuk hewan kurban ini. Jadi biar kita bisa menebarkan kebaikan dan menebarkan kebahagiaan untuk sesama saudara kita di luar sana yang memang membutuhkan dan Bener banget sih, Kak. yang ingin mendapatkan
hewan kurban ini. Aduh. Karena dompet duafa ini mempermudah banget gak sih Kak? Iya. Ya benar gak sih Kak? Maksudnya kayak nggak semua orang nerima manfaat kita, tapi dengan adanya dompet duafa tuh mempermudah orang-orang untuk ibaratnya tuh berkurban ke Iya. pelosok-pelosok daerah gitu. Iya, bener banget. Oke, coba ini looknya gimana? Udah aman? Aman? Selesai. Aman? Oke, jadi terakhir adalah Setting spray biar make upnya tuh lebih tahan lama dan lebih dewy juga hasilnya. You are beautiful, beautiful, beautiful. Ayo. Kamu cantik, Mana, Kak? cantik dari mananya? Coy. Dari wajahnya sih. Ya enggak sih? Oke, Ya, sip. udah. Aku mau kasih surprise apa, please? Ayo please, ayo Oh my aku God, oh my tunjukin God. kaca ya. Oke, Ayo, baik. 1, 2, 3. Wow! Aku suka. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. 저는 디리입니다. Janan Widya 반갑습니다. Kamsahamnida. 네. 감사합니다. Kan tiba-tiba kan langsung kayak gini. Aku udah siap ketemu bias-bias aku nanti yang pakai baju koko, ya. Kan mau sholat Idul Adha biasanya. bener. Biasanya di Instagram kalau ada Idul Fitri, Idul Adha nanti Kalau make up- bias-bias pakai baju koko. Kalau make upnya glowing kan jadi orang pada ke kakak nggak iya, sih Kak tujuan bener, kayak bener. ih, glowing banget. Semua mata tertuju pada aku ya. Ya ampun. Jadi di Idul Adha ini biar semua mata tertuju pada kita nih ya. Ini berarti harus seperti apa nanti untuk make up kita biar siap di hari raya. Karena kan Idul Adha itu kan pasti kita sholat sama semua warga nggak sih? Iya. Terus kayak biar orang merhatiin kita tuh kayak ih, glowing banget Oke, gitu oke, make upnya. oke. Kan biar orang pada nanya nggak sih? Iya, biar Biar kayak- gimana make upnya itu? Kayak gitu. silaturahim lagi gitu kan. Jadi ngasih yang terbaik gitu kan. Jadi orang banyak tanya gitu kan sih Kak sama kita, Iya. bener nggak sih? Udah nggak pakai masker lagi kan? Udah Jadi enggak kayaknya dong. insya Allah Idul Adha nanti kita udah memang Bisa bisa, pamer full make up. wajah, oh my god. Tapi aku merasa cantik loh kalau pakai masker. Iya. Oke, itu buat make upnya. Iya, Tapi insya benar. Allah kalau misalnya untuk hewan kurbannya sendiri, ya, yang sudah berniat untuk berkurban, semoga Allah mudahkan niatnya, Amin. Allah cukupkan rezekinya ya sehingga kita bisa berkurban. Nah, mungkin ada closing statement dari Kak Wiwit. Jadi selama perjalanan barengan sama Dompet Duafa untuk UC-nya sendiri di program Teberhewan Kurban seperti apa? Pokoknya buat teman-teman semua yang mau berkurban dan insya Allah ada rezekinya tahun ini, kalian wajib banget sih menurut aku berkurban di Dompet Duafa karena benar-benar amanah, terpercaya, dan itu aku nyaksiin sendiri langsung sampai ke penerima manfaatnya. Pokoknya buat kalian jangan ragu untuk berkurban di Dompet Duafa. Amin, 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 insya Allah ya, nggak pakai keraguan lagi. Buat insan muda, sahabat Dompet Duafa, yuk yang tadi disampaikan sama Wiwit ya, kita kolaborasi kebaikan. Caranya kamu tinggal scan QR code yang tertera di layar kaca, atau info lebih lengkapnya lagi tinggal di Instagramnya Dompet Duafa. Yang jelas yang sudah disampaikan Wiwit, yang ngobrol, dan juga aku pernah langsung turun ke lapangan juga. Insya Allah Dompet Duafa selalu amanah ya untuk menyalurkan hewan kurban yang sudah tentunya dipercayakan oleh para donatur ke pelosok-pelosok negeri, dan QC-nya sendiri juga sudah tadi Benar-benar diperhatiin banget. diperhatiin yang tadi Wit bilang ya. Oke, kalau gitu hari ini kita seru-seruannya Selesai. ya. Insya Allah ketemu lagi ya. Iya, di pelaminan ya. Amin. Oke. Wow, luar biasa. Kayak langsung menohok gak sih? Amin, 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 amin. Siap ya Amin. buat dandanin aku ya. Siap ya. Amin, amin, amin. Doa loh. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya. Sukses, Sama-sama, sehat makasih selalu. juga. Dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Dan semoga nanti kita bisa make up lagi di sini barengan sama Dompet Duafa ya. Di Dede TV official tentunya. Jadi ya udah, kita pamit undur diri. Saya Dini Andromeda. Aku dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.